Dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada orang yang menyalahkanmu tanpa alasan. Akan ada keadaan yang memaksamu mengambil keputusan dalam hitungan detik. Dan akan ada momen ketika amarah memenuhi kepalamu, sampai rasanya kamu ingin membalas semuanya saat itu juga. Tapi pertanyaannya, apakah semua hal benar-benar pantas mendapat reaksimu? Atau mungkin, hidup sebenarnya tidak seburuk itu. Kita hanya terlalu cepat bereaksi sebelum benar-benar memahami keadaan. Karena kebanyakan manusia hidup seperti tombol otomatis. Sedikit tersinggung, langsung marah. Sedikit kecewa, langsung menyerah. Sedikit dikritik, langsung menyerang balik. Padahal kekuatan terbesar seseorang bukan terletak pada seberapa keras ia melawan, tetapi seberapa tenang ia mengendalikan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tetapi kamu selalu bisa mengontrol bagaimana caramu meresponsnya. Di era sekarang, semua orang dipaksa bereaksi cepat. Media sosial membuat kemarahan terasa normal. Komentar negatif dibalas dalam hitungan detik. Orang berlomba menjadi paling keras, bukan paling bijaksana. Semakin impulsif seseorang, semakin mudah ia dikendalikan keadaan. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan selalu menjadi budak situasi. Pernahkah kamu memperhatikan betapa banyak masalah besar lahir dari reaksi sesaat? Hubungan hancur karena kata-kata yang tidak dipikirkan. Persahabatan rusak karena ego yang tidak dikendalikan. Karya runtuh hanya karena satu ledakan emosi. 1 menit marah bisa menciptakan penyesalan bertahun-tahun. Otak manusia memang dirancang untuk bereaksi cepat terhadap ancaman, tetapi masalahnya, otak modern sering menganggap kritik kecil, komentar negatif, atau penolakan sederhana sebagai ancaman besar. Akibatnya kita bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Itulah mengapa jeda menjadi sangat penting. 1 tarikan napas, 1 momen diam, 1 detik untuk berpikir sebelum bertindak. Kedengarannya sederhana, tetapi seringkali 1 detik itu mampu menyelamatkan hidupmu dari keputusan yang salah. Bayangkan seseorang menghina dirimu. Reaksi paling mudah adalah membalas, meninggikan suara, membuktikan bahwa kamu tidak lemah. Tetapi respons yang tenang membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit. Kendali diri. Orang yang mampu tetap tenang saat diprovokasi bukan berarti lemah. Justru itu bentuk kekuatan yang jarang dimiliki manusia. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi manusia dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan bagaimana caranya memiliki emosi tanpa diperbudak oleh emosi itu sendiri. Karena emosi bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika emosi memegang kendali penuh atas hidup kita. Saat kamu mulai sadar kapan emosimu naik, kamu mulai punya kesempatan untuk memilih. Memilih diam, memilih pergi, memilih tenang, memilih tidak ikut tenggelam dalam kekacauan. Dan disitulah kebebasan sebenarnya muncul. Akan selalu ada orang yang meremehkanmu. Akan selalu ada keadaan yang tidak adil. Akan selalu ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Tetapi hidupmu tidak hancur karena keadaan. Seringkali hidup hancur karena cara kita merespons keadaan itu. Inilah inti dari filosofi Stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Bayangkan hujan turun saat kamu sedang terburu-buru. Kamu bisa marah, mengeluh, menyalahkan keadaan. Tetapi hujan tetap turun. Kemarahanmu tidak mengubah apapun. Lalu apa gunanya menghabiskan energi untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu kendalikan? Mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini. Bukan hidup dalam penyesalan masa lalu. Bukan tenggelam dalam ketakutan akan masa depan. Tetapi benar-benar sadar atas apa yang sedang terjadi sekarang. Tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua emosi harus diikuti. Kadang pikiran hanyalah awan yang lewat, datang, lalu pergi. Emosi itu seperti ombak. Kalau kamu melawannya secara membabi buta, kamu akan tenggelam.
Tetapi kalau kamu belajar mengamatinya, ombak itu akhirnya lewat dengan sendirinya. Di dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk tetap tenang adalah kekuatan langka. Banyak orang terlihat kuat karena mereka keras, padahal sebenarnya mereka hanya tidak mampu mengendalikan diri. Kekuatan sejati bukan tentang mendominasi orang lain, tetapi mampu menguasai dirimu sendiri. Kabar baiknya, pikiran bisa dilatih. Sama seperti otot yang menjadi kuat karena latihan, ketenangan juga dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Menunda balasan saat emosi, menarik napas sebelum berbicara, belajar mendengar tanpa langsung menyerang. Dan memang, tidak ada manusia yang selalu tenang. Akan ada hari ketika emosimu tetap meledak. Akan ada momen ketika kamu gagal mengendalikan diri. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses menjadi lebih sadar. Pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tetapi oleh bagaimana caramu meresponsnya. Kamu tidak bisa menghentikan dunia menjadi keras, tidak bisa membuat semua orang memahami dirimu, tidak bisa menghindari rasa kecewa. Tetapi kamu masih punya satu kekuatan yang tidak bisa dirampas siapapun, cara berpikirmu. Dan mungkin kedewasaan sejati bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi, tetapi tentang tetap tenang saat semua hal mencoba menghancurkan ketenanganmu. Jadi mulai hari ini, sebelum kamu bereaksi terhadap sesuatu, ambil satu napas. Karena terkadang, satu napas kecil itu mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Dan jika kamu ingin terus belajar memahami hidup dengan lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bijaksana, subscribe Daeng Gallery. Karena di sini kita tidak hanya belajar berpikir, tetapi juga belajar memahami diri sendiri.